Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai korupsi. Yang pertama, kita ada Muhammad Haidar Rasyid. Yang kedua, Reza Maulana Rizky. Yang ketiga, Nabila Asyafa Putri. Yang keempat, Desti Nurul Anitsa. Yang kelima, Maulana Alamsyah. Yang keenam, Fadil Ahmad Hidayat. 7, Rian Kevin Nur Hakim. 8, Sutrisno. 9, Rian Saputra. Dan yang terakhir, Muhammad Rasyid Darusman. Yang pertama, apa sih itu korupsi? Korupsi secara umum adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu dengan cara melawan hukum atau dengan penyalahgunakan kekuasaan, dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lalu ada, menurut ahli Syed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang telah dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Untuk sebab akibat, hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi dan akibat dari korupsi. Untuk penyebab ada 3, yaitu pertama, gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu kedua, gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang ketiga, adanya campur tangan dari pihak ketiga. Lalu untuk akibat ada 3. Yang pertama, dikarenakan gaji yang tidak sesuai ekspektasi, maka mereka mencari jalan pintas dengan melakukan korupsi. Lalu yang kedua, dikarenakan gaya hidup yang konsumtif, jadi mereka membutuhkan biaya yang lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Lalu untuk ketiga, dari campur tangan pihak ketiga, mereka yang awalnya tidak ingin melakukan tindak korupsi, akhirnya dikarenakan adanya tekanan dan lain sebagainya, mereka pun ada yang tidak mau melakukan korupsi. Jenis korupsi. Penyuapan. Penyuapan merupakan pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan maupun diambil dalam hubungan korupsi. Dengan begitu, dalam konteks penyuapan, korupsi merupakan tindakan pembayar atau menerima suap. Penggelapan. Penggelapan maupun pencurian ini adalah tindakan kejahatan penggelapan atau pencurian uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, sektor swasta maupun aparat birokrasi. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan bisa didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku. Jenis korupsi ini sendiri adalah kejahatan ekonomi yang terorganisir dan umumnya melibatkan pejabat. Selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan adalah salah satu jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan guna mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan oleh aparat tersebut. Yang terakhir ada favoritisme. Favoritisme biasa dikenal dengan sebutan pilih kasih, yang berarti bahwa tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Kemudian ada kasus korupsi. Yang pertama ada jenis kasus korupsi. Pertama ada kasus korupsi penyuapan, di mana kasus suap staf Diklat Mahkamah Agung Jody Supratman. Penyidik KPK membongkar kasus suap yang melibatkan mantan staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Jody Supratman pada tahun 2013. Jadi terbukti menerima suap dari anak buah advokat Hotma Sitompul, kemudian Mario Cornelio Bernardo sebesar 150 juta untuk mengurus kasasi untuk kasus penipuan yang melibatkan Hutama Wijaya Ongo Warsito. Kemudian ada kasus korupsi penggelapan PT Kusuma Agung Mulia. Pada tahun 2011, Indonesia digemparkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh seorang karyawan PT Kusuma Agung Mulia yang bernama Beni. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang digelapkan mencapai 774 juta rupiah. Beni menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulannya
dipakai untuk kepentingan pribadinya. Lebih parahnya lagi, ia menggunakan uang perusahaan tersebut untuk berjudi. Kasus penipuan, contohnya trading abal-abal, di mana Indra Kents dan Doni Salmanan terseret dalam kasus trading abal-abal binomo. Keduanya merupakan afiliator untuk platform binomo dan tugasnya adalah untuk merekrut orang agar mau bermain judi pada platform binomo. Padahal platform tersebut ilegal di Indonesia dan belum terdaftar di dalam OJK. Kasus pemerasan, di mana dua eksekutif pejabat Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta divonis dengan 3,5 tahun penjara. Vonis keduanya itu lebih berat dibandingkan tuntutan yang diberikan JPU Kejati Banten. Yang terakhir, kasus favoritisme. Contohnya perilaku diskriminasi yang ditunjukkan antar warga sekolah, tak saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah. Dan yang terakhir, perilaku perundungan pada salah satu siswa karena alasan-alasan perbedaan yang tak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perundungan. Upaya pencegahan korupsi dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisir faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Sedangkan strategi represif, upaya yang dilakukan adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya preventif ada beberapa macam. Yang pertama, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang kedua, membangun kode etik di sektor publik. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Yang keempat, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang kelima, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang keenam, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Upaya represif. 1. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. 2. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Dan yang terakhir, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Upaya detektif. Pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan terakhir, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.